Selamat malam, geng. Saya bikin video ini malam hari agar suasananya tenang. Sebelum saya mulai ke inti dari konten ini, saya ingin mengklarifikasikan dulu video konten saya ini. Yang pertama, tidak ada niat ingin menyinggung seseorang ataupun ya pokoknya yang mengarah negatif gitu, dan tidak ada mengarah curhat serta tidak ada menyindir. Saya buat video ini hanya untuk mengisi waktu saya, waktu ruang saya yang hal positif, serta ingin berbagi, berharap bermanfaat buat kita semua. Saya mau dari mana ya? Jadi ini gini nih, di waktu ibu saya telah tiada, banyak kenang-kenangan yang saya ingat, yang sulit dilupakan gitu kan, dan yang paling itu ya menyesalinya tuh karena tidak sempat membahagiakan dirinya. Saya mulai dari kenangan saya waktu saya kecil. Kenangan waktu saya kecil, yang saya ingat dan sudah saya lupakan ya, yaitu pertama, dia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, kami, tanpa dia mengutamakan diri dia, bahkan mengabaikan kebutuhan dia. Ya contohnya seperti ini, jadi ibu saya ini orangnya pengirit, bukan pelit tapi pengirit. Karena dia ingin anak-anaknya itu berhasil, sukses, dan tercukupi. Ini cerita awal mulanya dia masih ada ya, bukan maksud menyombongkan diri, tapi ibu saya bukan orang yang tidak mampu tapi termasuk berada, tapi dia selalu menunjukkan kesederhanaannya dan tidak mau memberi sesuatu yang tidak penting, seperti halnya selagi barang atau apapun itu masih bisa dipakai, dia tidak mau menggantinya, tidak mau menunjukkan kemewahan, tapi kebutuhan selalu terpenuhi dan tidak pernah kekurangan. Awal mula waktu itu Lebaran, jadi kami ini pengen nih kayak teman-teman lainnya gitu kan, punya baju baru, sepatu baru, terus jam baru, sendal baru, ya biasalah anak-anak gitu kan. Jadi dia ini penuhi gitu kan, penuhi terus ya memberikanlah apa yang kami minta gitu kan. Tapi yang saya sedihkan tuh ya waktu itu saya nggak terlalu respect sih. Yang saya sedihkan itu dia itu tidak pernah mengganti apapun yang ada pada dirinya, seperti baju gitu, bertahun-tahun nggak ganti gitu kan, padahal baju dia itu udah kusam. Itulah saking dia ngiritnya, saking dia mengutamakan kebutuhan anak-anaknya, saking dia memanfaatkan uang itu sebaik-baik mungkin demi tabungan masa depan anak-anaknya.
Ya, saya kagum sama ibu saya. Ya, bukan ingin membangga-banggakan ibu saya sih, mungkin ibu kalian sama hebatnya seperti ibu saya gitu, cuma punya cara dan ceritanya masing-masing. Nah, itu yang saya gak bisa lupakan. Yang kedua, jadi waktu itu saya ini orangnya benar-benar gila main bola, betul sangat hobi lah sepak bola tuh kan, dari saya kelas 4 SD. Jadi waktu itu saya SMP tuh, saya zaman-zamannya Ronaldo, Del Piero, Maldini ya kan. Jadi saya tuh gila bola tuh, pokoknya ada tanding bola di TV, Liga Champion, Liga ini, Liga Inggris, tadi saya update sampai saya nonton bangun jam 2 itu alarm bangun nonton bola. Jadi waktu itu saya SMP tuh, jadi saya sekolah tiduran, sering tidur sekolah, belajar tidur. Jadi ada temannya ibu saya gitu kan, guru saya gitu ya, ibu saya ini guru gitu, guru SMP tempat saya sekolah gitu kan, tapi tidak mengajar saya. Jadi temannya itu kemarin saya tuh menegur saya, ya biasalah kalau ada guru ngamuk gitu kan, kau nih sekolah tidur aja kayak gini ya. Jadi tuh sampailah ke telinga ibu saya tuh, dikadukan gitu kan, tiba rumah bisa dimarahin, dipukul gitu kan, dilarang lagi nonton bola gitu kan, cuman hanya sebentar, besok 2 hari kemudian kumat lagi. Dia nggak bisa ngelarang kan, itu hobi saya gitu kan. Jadi jadi besoknya itu ibu saya ini gimana ya, besoknya itu temannya ini selalu menunjukkan rasa kesel gitu loh, sering dia jelekin saya depan mama saya gitu kan, ngomong lah, mulai itu belajar tidur aja kayak gini gitu kan. Ya yang namanya anaknya gitu kan, siapa sih yang orang tua mana sih yang terima anaknya tuh DJ ataupun dihina gitu kan. Jadi dia ini membela, dia balik lagi ngomong kan, anaknya sekolah situ juga, anak temannya itu kan, ngomong anakmu juga katanya kan, saking keselnya tuh diejek terus kan, saya diejek terus kan, anakmu juga nggak lebih baik katanya kan. Sekolah pun ya nggak ada, ya nggak bener lah gitu kan. Jadi ya disitu ya ribut gitu kan, membela saya gitu. Satu yang saya ngambil, ya saya cerna, ya saya ngambil, semarah-marahnya orang tua kepada kita di depan kita, tapi kita nggak tahu di belakang kita gimana. Dia pasti akan melindungi, tapi di belakang kita dia akan melindungi kita semaksimal mungkin. Dan dia akan terima anaknya terluka ataupun disakiti orang. Itu peran orang tua, karena saya udah jadi orang tua. Selanjutnya jadi waktu itu seperti biasa, ibu saya itu kalau hari libur tuh ke pasar sih gitu kan, tapi pasar ini jauh nih dari rumah kami nih. Jadi ibaratnya tuh kayak dari Aviari ke Taman Karina itu jalan kaki. Bayangkan tuh jalan kaki, bukan karena nggak ada duit, tapi karena ngirit. Bayangkan ngirit. Ya dia orangnya rajin nabung gitu kan. Cuman ya itu, jadi kadangnya kalau saya nengok tuh menyiksa diri dia sendiri gitu kan, saking mikirkan masa depan anak-anaknya gitu kan, saking tidak mau anak-anaknya itu kekurangan. Ya luar biasa. Jadi dia tuh
jalan kaki gitu kan. Baik ke sana ke pasar gitu kan, pergi jalan kaki, pulang pun jalan kaki, itu hari-harinya. Jadi suatu saat itu ketemu nih sama teman saya gitu kan, tapi nggak terlalu akrab tuh teman saya itu kan, cuma teman-teman main bola lah gitu, tapi bukan teman-teman yang hari-hari bersama gitu kan. Jadi diantar lah tuh kan sampai ke rumah kan, saking ke rumah diantar. Jadi pas nyampe rumah tuh itulah ngobrol gitu kan, teman saya itu kan yang ngomong gitu kan, tuh mamamu tuh gitu kan jalan kaki ke pasar gitu loh, jauh tuh pasar itu kan. Jadi ngomong lah kayak gitu kan, kasihan gitu kan. Udah tua waktu itu tuh, umur saya tuh 50 lebih. Jadi ya kalau orang yang tidak kenal dekat sama teman yang gak hari-hari sama saya gitu kan, orang menilainya tuh ya dia ini susah gitu kan, maksudnya kasihan nggak mampu gitu kan, atau gimana lah gitu kan. Tapi kalau teman-teman saya yang hari-hari sama saya, terus teman-teman dia paham, dia ini memang orangnya pengirit gitu kan, tapi tidak boleh membantu orang, tidak boleh sama anaknya gitu kan, cuman itu pengirit, orangnya suka nabung gitu. Jadi dia tuh, bagi dia tuh 50-25 rupiah tuh berarti bagi dia. Jadi ya itulah rajin nabung ya, tapi ya semua ada hasil gitu kan. Ya teman-temannya, anak-anaknya bisa selesai sekolah, kuliah gitu kan. Cuma balik lagi ya ada sebagian anak-anaknya seperti saya gitu nggak memanfaatin gitu, maksudnya tidak memanfaatkan dengan sebenar-benar mungkin gitu kan. Ya kuliah nggak serius gitu kan, ya seperti saya gitu kan. Kuliah waktu itu ya masih labil kan, masih main-main gitu kan, pas dia masih ada ya banyak lah gitu kan. Terus ya hasilnya pun ada gitu kan. Selanjutnya kenangan yang sulit saya lupakan juga, itu kenangan yang benar-benar banyak, ada harunya, ada sedihnya, ada canda tawanya gitu kan. Jadi waktu itu saya tuh main tuh sama teman saya gitu kan ke Pasar Swalayan 21 gitu kan. Dulunya itu namanya 21 bioskop, cuma udah tutup, ganti dengan Pasar Swalayan. Kami tuh sering main sana tuh karena banyak tempat hiburan main anak-anak, seperti main Tamiya gitu kan. Dulu itu musim Tamiya. Ya saya nengok tuh ada papan nama, ada kertas gitu kan, ada kertas nama pemenang undian. Dulu saya pernah belanja situ gitu kan, dapat kupon undian. Jadi saya iseng-iseng nengok, gak nyangka ada nama mama saya gitu kan. Segeralah saya pulang gitu kan, pulang kasih kabar, bilang mama menang dapat undian gitu kan. Dimana Pasar Swalayan 21 gitu kan. Jadi senanglah kami berdua tuh kan, bergegas kami ke sana gitu kan, nggak telat gitu kan. Jadi kami pergi naik angkot, tiba naik angkot sampai sana, dari rumah tuh udah senang banget gitu kan, nggak nyangka gitu loh, padahal cuma satu kupon gitu kan. Jadi pas tiba sana, tak taunya kami cuman dapat termos panas gitu kan. Ya kecewa sih, sedih gitu kan. Sedihnya tuh udah senang banget di rumah gitu kan, dari rumah udah senang banget, terus ya udah mengayolah tak dapat TV, dapat apa gitu kan. Katanya cuma dapat termos panas, ya balik lagi disyukuri gitu kan, kata mama saya, ya disyukuri gitu kan. Jadi kami ambil, sambil ketawa tuh kan, ya ketawanya tuh ya lucu sih liatnya gitu kan.
dari rumah udah senang-senang, udah heboh gini kan, tak tahunya cuma dapat termos pemanas gitu kan. Jadi baliknya itu mama saya tuh ngajak jalan kaki gitu kan, jalan kakinya ya balik lagi ngirit gitu kan. Jadi jaraknya itu seperti dari Punas Baru ke Sipang Baskem, nah sekitar situlah. Jadi jalan kaki ya situlah, saya nggak bisa lupain gitu kan, ada ketawanya sampai sepanjang jalan kami pulang tuh jalan kaki kan, ketawa kami kan ya, lucu lah gitu, ketawa gitu kan. Nah, situlah gitu kan. Itu pas SMP geng. Jadi pas saya tamat SMP tuh ada kendala tuh, kendalanya itu saya tuh hampir nggak lulus ya. Saya tuh degelnya tuh ya nggak terlalu parah sih ya, nggak kayak yang lainnya gitu kan. Degelnya kayak degil hari-hari tuh main sepeda, main ya tengah malam nih ke teman balap motor gitu kan. Terus main bola, yang paling saya degelnya itu ya bola. Jadi kan saya nilai NIM saya itu hampir nggak lulus, pas-pasan dengan nilai kelulusan gitu kan. Akhirnya saya dipindahin ke Batam ya biar saya lebih baik gitu kan. Jadi saya pindah ke Batam ya, pindah Batam tuh yang tinggal sama kakak mama saya ya kan. Situ saya betul-betul dijaga ketat, misalnya nggak boleh keluar, pulang sekolah jam berapa, jam 2:30 wajib udah nyampe rumah gitu kan. Nyampe rumah terus nggak boleh kemana-mana, belajar, cuci piring, cuci baju, lap jendela. Itu saya mulai merasakannya itulah ya, sedih sih gitu kan. Biasa saya di Pinang tuh dimanja gitu kan, maksudnya ya tidak pernah manjanya bukan dari tindakan, dari apalah, kayaknya manjanya ya nggak pernah nyentuh apa-apa gitu kan. Nggak pernah nyuci piring, nggak pernah nyuci baju, nggak pernah yang berat lah gitu kan. Pikirannya cuma main gitu, disuruh belajar pura belajar gitu kan. Jadi di situ situlah saya mulai belajar mandiri lah gitu kan ceritanya. Jadi ya suatu saat pas suatu saat kakak mama saya ini meninggal gitu kan. Pas itu saya udah mau naik kelas 3 tuh geng, mau naik kelas 3 SMA ya. Jadi saya tuh udah mulai ada inilah kebingungan gitu kan, mengarah kemana gini. Karena mama saya itu berharap saya tetap di Batam gitu kan, karena udah mulai udah kelas 3 gitu kan, udah memasuki kelas 3. Jadi tetap di Batam gitu kan, jangan balik Pinang lagi gitu kan. Jadi ya singkat cerita saya mau kerja sampai sekolah. Jadi waktu itu ditawarin sama teman saya 2 pilihan, kerja jualan sate sama kerja di Nina Catering. Disitulah saya awal mulanya ketemu orang tua angkat saya di Nina Catering gitu kan, catering lah gitu kan. Jadi tapi dia nggak mau terima saya sebagai karyawannya, tapi dia mau ngangkat saya itu jadi anaknya gitu. Dia mau sekolahin saya sampai kuliah gitulah, jadi orang sukses gitu kan. Jadi ya saya jadi anaknya karena dia nggak punya anak laki, jadilah saya bagian keluarganya gitu kan. Singkat cerita selanjutnya ya bagilah ibu saya gitu kan. Jadi hari-hari dia ketemu saya gitu kan ya. Situlah saya menemukan kasih sayang orang tua saya yang kedua gitu kan, ibaratnya kan merasakan kasih sayang lah gitu kan. Alhamdulillah saya situ juga gak pernah kekurangan gitu kan. Jadi ya hari-hari itu orang tua saya itu setiap bulan tuh ketemuin saya, mama saya di Pinang gitu kan, temuin nanya kabar saya, terus lah dari gitu kan. Jadi ya singkat cerita
Jadi ya tiba-tiba pas mau mendekati dia sudah mau ninggalin kami selamanya lah gitu kan, tiada gitu kan. Jadi ya tingkah anehnya itu seperti ini nih. Dia memberikan saya itu 500.000 gitu, uang dari dia gitu kan. Dia suruh saya itu belajar nabung untuk masa depan gitu kan, kasih dia 500.000. Ini dana mama pengen kamu tuh nabung, punya tabungan untuk masa depan. Mama kasih kamu dana awal 500.000, selanjutnya dirimu gitu kan. Itulah saking luar biasanya ibu saya gitu kan, memikirkan masa depan anak-anaknya gitu kan. Karena dia mau ya dia meninggal, tapi mau meninggal pun dia tiada, dia pengen anak-anaknya tuh masa depannya itu nggak hancur gitu kan, ada tabungan, ada modal gitu, ada bekal gitu kan. Ya mungkin saya aja yang ya kurang ajar gitu kan. Jadi ya itulah singkat cerita itu kan awalnya. Terus itu selanjutnya kan dia sering tuh datang lagi kan, itu mendekati mau meninggal ya geng. Jumpain saya, selalu nanya, kasih pesan gitu kan, tolong jaga gitu kan sholatnya, jaga sholatnya, terus ya belajar yang benar. Jadi saya itu udah mau lulus tuh geng, udah lulus atau mau lulus saya lupa tuh kan. Jadi pas itu kan baliklah ke Pinang lagi gitu kan. Jadi ibu angkat saya itu yang catering itu ngobrol sama saya gitu kan, kamu mau kuliah ambil jurusan apa gitu katanya kan, mau kuliah di mana itu kan. Tapi saya bilangnya saya mau kerja. Ini ya real ya, itu saya terlintas tuh, terbiasa saya kayak gitu kan. Saya mau kerja saya bilang kan, karena dalam hati diri saya itu saya pengen itu memberi sesuatu uang gitu kan, membalas jasa mama saya di Pinang gitu kan. Cuma saya nggak ngungkapin ke ibu saya, ibu angkat saya gitu kan. Tapi ibu angkat saya nggak mau, ibu angkat saya itu maunya saya tuh kuliah ya, kuliah kan, dia mau kuliahin sampai D3 untuk modal kerja gitu kan. Selanjutnya ya kalau mau ambil S1, 2 S2 belum ada tuh kan. S1 ya silahkan pakai uang sendiri, tapi dia maunya saya tuh fokus kuliah, fokus masa depan. Ya mau saya mau ya saya terima gitu kan, mana juga saya kan tinggal di situ gitu kan. Ya kan ibu saya udah marah dan ngotot pengen saya tuh kuliah gitu kan, kuliah dulu fokus gitu kan, gak usah kerja. Jadi akhirnya saya kuliah gitu kan, udah mulai masuk ke pendaftaran lah gitu kan. Jadi ya pas suatu saat jadi ini ibu saya ini datang lagi gitu kan, itu tahun mau meninggal lah gitu kan. Jadi cerita banyak gitu kan, sering sedih gitu kan ya, masalah keluarga lah, masalah adik saya gitu kan, nggak perlu saya ceritakan. Jadi itulah ada cerita ya, saya singkat cerita, sering nangis mulut saya gitu kan. Ya saya namanya saya masih anak-anak lah, pikiran saya itu nggak ada pikiran susah tuh, tak ada. Karena pikiran saya itu cuma happy, main happy lah pokoknya. Dari pikiran saya itu nggak ada namanya hidup susah gitu kan, karena ya masih anak-anak gitulah gitu kan, nggak ada beban apa kan, jadi happy aja banyak kan. Jadi nggak ada kepikiran, ya situlah saya sesalinya gitu kan. Jadi ketika suatu saat kan pas dia meninggal nih geng, meninggal, saya nggak tahu tuh pas dia masuk rumah sakit, saya nggak ada kabar. Dia seminggu hampir berminggu-minggu lah di rumah sakit itu, saya nggak ada kabar gitu kan, nggak ada dapat kabar dari keluarga Pinang kan. Jadi pas tiba suatu saat tuh saya tidur gitu kan, saya nggak tahu ada telepon panggilan tak jauh banyak kali kan dari keluarga saya di Pinang. Telepon lah sekitar jam 2 kalau nggak salah tuh, sekitar jam 2 di telepon saya nggak dengar gitu kan. Jadi pagi-pagi subuh tuh kan saya terbangun gitu kan, saya nengok ada SMS kan, ini ibu saya tuh udah meninggalkan kami semua gitu kan, kabar kan
Di situ saya pertama kali saya nangis ditinggal seorang ibu saya. Itu pertama kali saya ngeluarin air mata untuk ibu saya gitu. Ya itu ya, ceritanya mama saya di Pinang itu ya bukan mama kandung gitu kan, kakak bapak, cuman saya udah nganggapnya kayak mama kandung, dia pun nganggapnya itu anak kandung, jadi selalu suruhnya manggilnya mama gitu kan. Saya waktu kecil itu udah dari kecil gak punya orang tua gitu kan, bapak saya meninggal, ibu saya kawin lagi, saya nggak tahu kemana gitu kan, ninggalin kami gitu kan. Cuma saya nggak pernah pikirin gitu, tak pernah saya ingat, tak pernah saya bahas, gak pernah saya pikirin itu tentang mama saya, ibu saya tuh, ibu kandung saya tuh, karena kami nggak pernah kekurangan kasih sayang gitu kan sama mama kami di Pinang gitu kan. Ya situlah saya sedih kan, langsung saya pergi ke Pinang, situlah saya mulai keceriaan saya itu hilang gitu kan, hilang lah hari-hari kan saya, aduh, yang saya ratapi itu ya penyesalan gitu loh. Penyesalan itu inilah pelajaran buat kalian gitu kan ya penyesalan selagi waktu dia masih hidup gitu loh. Kenapa saya itu tidak pernah ada waktu gitu loh, saya nggak bisa, belum balas budi dia, belum bisa memanjakan dia gitu kan. Yang saya sesal itu, saya tuh hanya pikirin tuh diri sendiri gitu, kesenangan sendiri, padahal dia tuh setiap saat nelpon saya, nanya kabar saya, sempatin loh, setiap bulan itu berapa kali, minggu sekali itu kan datang ke Batam, jauh datang ke Batam, libur kerja datang ke Batam nengok kabar saya, nengok saya sehat apa enggak gitu kan, sampai nangis dia nengok saya gitu kan, berharap saya tuh sukses lah gitu kan, ya selalu didoainnya saya gitu kan. Itu ya penyesalan saya paling dalam. Itulah peran orang tua gitu kan, dia selalu ada setiap saat buat anaknya gitu kan. Tapi kita anaknya, kita tuh hanya telepon aja kadang, mungkin jarang gitu kan, mungkin kalian pun jarang gitu kan, mungkin bisa dihitung sebulan sekali, 2 bulan sekali ya kan. Ya nggak usah munafik lah, pasti kita semua rata-rata ya pasti gitu kan. Situlah saya sesali gitu kan, saya nggak pernah datang, nggak pernah ngabari gitu kan. Pada berapa sih ongkos ke Pinang waktu itu, masih murah banget lah dulu tuh kan. Situlah yang saya sesali gitu kan, saya sesali sepanjang waktu saya gitu kan. Yang disitulah mulai ada yang hilang lah gitu kan. Tambah lagi jadi itu aja lah ya kan saya ceritakan, gak perlu panjang-panjang gitu kan. Penutupnya ya intinya sih ya, nasihat dari saya ya bukan mau menggurui kalian, karena saya pun tidak merasa saya itu lebih baik dari kalian semua gitu kan. Cuman ya berbagi pengalaman gitu kan, siapa tahu bermanfaat lah buat kalian semua gitu kan. Yang saya dapat dari pengalaman saya itu ya, orang tua itu tidak butuh anaknya membalas mereka itu dengan sebuah uang materi. Yang mereka butuhkan itu cuma mereka tuh selalu diingat gitu, selalu diingat, itu mereka udah senang banget itu mereka kan. Jadi saran saya, kalau kalian nggak bisa menjumpai dia karena jaraknya jauh, ongkosnya mahal, telepon lah gitu kan. Kenapa gitu? Kalian buat pacar kalian selalu ada waktu gitu loh, selalu ada waktu. Kalian lagi ngantuk seberat apapun, kalau kalian nelpon pasti kalian balik, pasti kalian pergi gitu kan, jemput, bayangkan itu kan. Tapi orang tua kalian
cuman suruh beli cabai aja kalian melawan gitu kan, sama kayak saya dulu kan. Ya berubah lah sekarang misalnya ya, ingat orang tua kalian gitu kan, utamakan orang tua baru pacar. Karena ketika kamu susah, ketika kamu ada masalah, yang paling mensupport kalian, yang membantu kalian, yang mendukung kalian itu orang tua, bukan pacar. Itu perannya yang paling utama, yang di depan itu orang tua. Terus ya kedua, usahakanlah setahun sekali pulang nengok orang tua gitu kan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya ngambil pelajaran dari teman saya. Ada teman saya dulu, teman kerja saya ya, namanya nggak bisa saya sebutkan tapi marganya Daulay. Dan ini pernah cerita sama saya itu, dia itu selalu berusaha cari duit untuk setahun sekali pulang. Jadi itu trik dia itu gini, misalnya lebaran November gitu kan, dia Januari udah mulai nabung tuh, nyisikan duit untuk pulang, kos pulang, sampai mendekati lebaran. Tiba lebaran itu dia berusaha tuh nyari uang lebih gitu. Jadi dia setiap tahun itu selalu pulang tuh, bukan karena dia banyak duit gitu loh. Jadi kalau orang yang dekat sama dia itu, kalian tuh paham dia itu kayak mana. Tapi itu pelajarannya loh, itu motivasinya loh buat kita. Dia mengutamakan orang tua ya, alhamdulillah rezeki dia itu lancar, dia dilimpahkan rezeki, terus ya diberikan nama Tuhan rumah mewah, mobil mewah gitu kan. Ya itulah karena baktinya sama orang tua gitu kan. Bayangkan itu. Jadi saran saya sih ya, cobalah kita semua belajar yang masih ada orang tua, isikanlah duit untuk ongkos pulang gitu kan. Berapa sih ongkos pulang ya, bikin kata lah ya, ongkos tiket 1 jutaan gitu kan, pulang balik 2 jutaan kalau masih lancang ya. Ongkos sana sini nggak usah mikirin gengsi, nggak usah mikirin saya harus beli ini nih buat keluarga sana, buat ini tetap apa, biar tetangga tuh kita tuh sukses di Batam misalnya kan. Gak perlu lah, intinya tuh utama itu orang tua aja dulu, udah itu aja. Walaupun bisa cuma pas-pasan untuk ongkos doang ya, usahakan lah gitu kan. Gak perlu yang mulu-mulu nunjukin kita tuh biar dipuji orang, dipuji tetangga gitu, tak perlu. Penting orang tua selagi masih ada, karena kamu akan menyesal, akan merasakan kehilangan, akan mengingat semua kenangan perjuangan orang tua itu di saat mereka sudah tiada. Akhirnya sampai itu terjadi gitu kan. Sisihkan lah gitu kan. Masa kamu nggak bisa gitu kan, toh kamu ganti HP, ada keluaran HP baru, padahal HP itu masih bagus, kamu rela ganti yang harganya jutaan gitu kan. Terus motor nih, motor kamu butuh, ada motor keluaran terbaru, kamu ganti motor gitu kan. Beli rumah nih yang ratusan juta, kamu sanggup beli rumah gitu loh, nyicil rumah itu yang per bulannya ya jutaan lah gitu kan, per bulan loh jutaan. Coba kamu sisihkan aja 500.000 per bulan, itu udah sampai ya akhir tahun atau lebaran ya, pas setahun ya mungkin pasti cukup gitu kan. Tapi kalau untuk itu duniawi kamu sanggup gitu untuk cicilannya gitu kan. Ya seperti ya kamu beli tanah, beli mobil ya, kamu sanggup gitu kan. Masa hanya nyisikan 500.000 atau sampai setahun untuk ongkos yang gak seberapa gitu kan. Ya bukan puluhan juta ibaratnya kan ongkos itu kan. Jadi ya balik lagi nasihat saya ya, sayangilah orang tuamu selagi dia masih ada. Karena ketika dia tiada, kamu tidak akan bisa mengulang itu semua, hanya penyesalan yang kamu dapat. Kamu tidak bisa lagi bersama dia, nggak bisa lagi dapat kasih sayang dari dia gitu kan. Semua hanya jadi kenangan. Jadi ya, seberapa ambiusnya kalian nyari duniawi, selagi orang tua masih ada, imbangilah, utamakan juga orang tua. Ngejar duniawi, tetap ingat orang tua setiap saat, setiap menit, apalagi kalau masih lajang gitu kan. Karena kamu akan merasakannya setelah kamu jadi orang tua, peran jadi orang tua, kamu akan merasakan perjuangan orang tuamu ya.
Sampai situ aja channel saya ini ya, semoga bermanfaat. Bila suka tolong bantu subscribe, di like gitu kan. Bila ada yang salah ya saya mohon maaf gitu kan, ada yang saya mohon maaf karena saya tidak sempurna gitu kan, terus tidak ada niat ingin menyinggung ataupun menyakiti seseorang gitu kan ya. Jangan dihina, jangan dicerca, jangan jadi bahan tertawaan, karena saya ini tujuannya ya balik lagi ya ke orang tua kita masing-masing gitu kan, mengingat jasa-jasa kedua orang tua kita, mengingat pengorbanan mereka ya. Sampai sini, tunggu konten saya selanjutnya. Assalamualaikum.